Oke, jadi topik yang mau gue bawain di video kali ini itu adalah tentang betapa sangat bahayanya punya sifat nggak enakan. Menurut gue ini adalah sifat yang menjadi penghambat utama kemajuan diri lo. Gue akan kasih 3 alasan yang masuk akal, yang logis kenapa lu sebaiknya ngebuang sifat gak enakan ini dari diri lu. Karena gue yakin banget dengan lu terbebas dari hasrat buat ngenakin orang lain dulu dibandingin diri sendiri, lu bakal jadi punya waktu dan energi yang lebih banyak buat fokus ke diri sendiri, ngembangin diri, dan efeknya lu bakal jadi lebih puas dalam ngejalanin hidup. Disclaimer dulu sedikit sebelum gue mulai, sifat gak enakan yang mau gue bahas ini bukan maksudnya ngajak lu untuk menentang budaya ketimuran, budaya kesopanan yang negara kita Indonesia anut. Lu tetap harus sopan dan respect terutama ke orang yang lebih tua, karena mereka udah ngalamin hal yang lebih banyak daripada lu di hidupnya, ya kan? So menurut gua lu harus diem, dengerin kalau mereka ngomong, dan kalau lu ngerasa nggak setuju, jangan secara gamblang lu ngatain, ngehina mereka, karena lu nggak mau disebut sebagai orang yang nggak enakan. Jadi lu ngerasa bebas bertindak semau lu. Bukan itu efek yang gue pengenin lu kelar nonton video ini. Yang gue pengenin adalah lu jadi lebih menghargai waktu dan ngalokasiinnya demi kepentingan dan kebaikan lu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke alasan yang pertama kenapa sifat gak enakan ini akan menghancurkan hidup lo. Pertama, sifat gak enakan itu akan bikin waktu lo terbuang sia-sia buat kepentingan orang lain yang gak benefit sama sekali diri lo. Contohnya gini, anggaplah saat ini lo kelebihan berat badan, lo gak puas ngelihat pemandangan diri lo di kaca, lo komitmen buat nurunin berat badan dan memutuskan, let's say hari ini hari Jumat, jadi besok hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 lo mau jogging selama sejam untuk bakar lemak. Tapi tiba-tiba abis itu teman dekat lo nge-WhatsApp ngajakin lo buat nemenin dirinya datang ke acara kondangan temen ceweknya yang lo sama sekali gak kenal, gak pernah ketemu, gak pernah saling sapa. Nah, karena lo orangnya punya sifat gak enakan, akhirnya lu iyain. Lu pengen nolak tapi gak enak, lu takut ngecewain si temen deket lu ini. Kenapa lu takut dia kecewa? Karena lu takut dia ngejauhin lu. Kenapa lu takut kalau temen deket lu ini ngejauhin lu? Karena lu gak bisa sendirian, lu gak mau kesepian. Ini dia akar penyebab kenapa orang jadi punya sifat gak enakan, karena takut sendirian. Akhirnya karena sifat gak enakan, hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 pagi yang seharusnya lu luangin buat kebaikan diri lu, yaitu jogging sejam buat ngebakar lemak, malah lu terdampar di suatu kondangan yang dari sekian banyak orang yang datang ke acara tersebut, satu-satunya manusia yang lu kenal adalah si temen deket lu ini yang ngajak lu minta ditemenin. Balik kondangan siang, lu udah ada acara lain sorenya, jadi mustahil buat jogging di sore hari. Akhirnya plan lu buat ngurangin lemak badan gagal total di hari itu, di hari Sabtu. Malah lu ngerasa berat badan lu sepertinya bakal akan nambah karena lu kalap tadi pas makan di acara kondangan tersebut. Gara-gara sifat gak enakan, berat badan lu akhirnya malah jadi nambah, dimana seharusnya berkurang. Jadinya yang diuntungkan siapa? Temen deket lu ini. Dia jadi nggak kesepian sendirian di acara kondangan tersebut karena lu datang buat nemenin dia. Gara-gara sifat nggak enakan lu ini, lu jadi gagal buat memahami kejanggalan yang ada di temen lu ini. Kejanggalan apakah itu? Yaitu kenapa harus ditemenin? Emangnya nggak bisa sendiri? Apa bedanya sendiri sama ditemenin? Kan yang penting temen lu ini datang, nunjukin diri dan menghormati yang ngundang. Nah sekarang lu ngerti kan gara-gara keinsecurean yang temen deket lu ini punya, yaitu dia nggak bisa sendirian, dia akhirnya butuh solusi buat ngatasin problem ini, yaitu ngajak lu, dan dia dapat benefit dari situ. Tapi buat lu yang udah komitmen sehari sebelumnya buat jogging besoknya, akhirnya malah rugi karena lu kalap makan di acara kondangan tersebut. Hey, sebelum kita lanjut, buat lu yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lu yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, yang ngebantu lu improve di kehidupan dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lu klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lu ilmu yang gak bakal lu temuin dimanapun, supaya bisa terbebas dari kebiasaan kotor PMO ini. Link ada di deskripsi. Yang kedua, lu jadi gampang dimanfaatin, dilihat sebagai alat doang. Gue mau ngebahas tentang inferiority complex di poin yang kedua ini. Apa itu inferiority complex? Inferiority complex dalam pengertian yang udah dimengerti itu adalah lu ngerasa diri lu derajatnya lebih rendah dari yang lain. I don't know, I just walk. What is wrong with him? Lu gak pedean, insecure terus bawaannya, ngerasa gak punya sesuatu yang spesial dari dalam diri lu. Jadinya lu beranggapan orang lihat lu sebagai sesuatu yang gak menarik. Ini mindset yang rusak banget menurut gue, dan udah pastinya yang jadi penyebab kenapa akhirnya lu jadi punya sifat yang gak enakan. Nah masalahnya itu adalah karena lu nganggep diri lu itu lebih rendah dari yang lain, lu bakal nganggep apapun yang keluar dari mulut orang lain itu adalah suatu kebenaran yang harus selalu diikuti. Ini bahaya dan salah banget. Lu jadi gak bisa mikir, mencerna apakah yang
orang lain lakuin itu sebenarnya benar atau salah, baik atau jahat, karena lu sendiri nggak punya prinsip, nggak punya standar yang lu pegang. Terus yang jadi bahayanya itu adalah orang lain yang jahat, yang nggak bertanggung jawab itu bakal ngelihat kepolosan lu ini sebagai celah. Lu bakal dimanfaatin doang sama dia. Si orang jahat ini pastinya bakal muji-muji lu terus, lu bakal dibilang kayak orang baik lah, pengertian, setia, tapi di dalam hatinya dia sama sekali nggak peduli, dia sama sekali nggak ada respect ke lu, karena lu tolol, gampang banget dikontrol. Orang yang beneran baik itu malah menurut gue yang mulutnya pedes. Kenapa? Karena dia ngomong realita, karena dia jujur sama kekurangan yang lu punya, supaya lu sadar dan tergerak buat berubah. Lu harus hati-hati malah sama orang yang kerjanya muji-muji terus, karena kemungkinan besar dibalik pujiannya tersebut tersimpan kepuasan karena dia berhasil manfaatin lu seperti yang dia pengenin. Lu jadi pengecut, fasib yang takut ngambil resiko. Gue simpen yang paling penting di poin terakhir ini, di poin ketiga. Ini adalah konsekuensi terburuk yang akan lu rasain apabila lu punya sifat gak enakan, yaitu lu secara slowly, secara perlahan berubah jadi cowok yang fasib, insecurean, kebanyakan mikir, dan selalu ngehindarin resiko karena gak nyaman buat dilakuin. Lu jadi anti maskulin. Sifat gak enakan itu meredam energi maskulin yang lu punya di dalam diri lu. Energi maskulin yaitu ciri utamanya yaitu agresif dan asertif, yang secara bawaan lu punya di dalam diri karena lu terlahir sebagai cowok. Gini contohnya biar relate. Dari mana gue bisa bilang lu secara bawaan punya energi maskulin di dalam diri lu? Dari perbedaan sifat lu pas waktu masih SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 versus sekarang mungkin yang usianya sekitar 18, 19 atau 20 tahun. Dulu waktu masih SD lu ngerasa liar banget kan, jadi orang aktif, banyak gerak, main sana main sini, kadang berantem pukul-pukulan sama temen cowok lu lainnya. Nggak ada tuh yang namanya nggak enakan sama orang. Pokoknya gua mau ngelakuin apapun yang gua mau waktu lu masih bocah. Semakin bertambahnya usia, lu jadi mulai menciptakan perasaan gak enakan, jadi pasif, pemalu, banyak overthinking, terlalu peduli sama gimana nanti komen orang. Akhirnya gara-gara sifat gak enakan ini, lu pilih jalur paling damai sedamai-damainya buat menerjang kehidupan, yaitu jalur NPC. Karakteristik maskulin yang agresif, asertif, berani ngambil resiko, itu lu butuhin banget kalau lu pengen berkembang jadi cowok yang sukses, keren, dan berwibawa. Dan sifat gak enakan ini ya harus lu buang dulu, karena sifat ini berlawanan banget sama karakteristik maskulin itu sendiri. Kita ambil contoh the one and only Top G. Kita semua setuju lah kalau dia itu bener-bener sangat maskulin dari penampilan luarnya. Pertanyaannya, menurut lu dia punya gak sifat gak enakan? Sangat tidak mungkin. Dia ngomong frontal, belak-belakan sesuai sama apa yang dia yakinin, gak peduli sama sekali sama gimana respon orang lain. Ini yang gue maksud sebagai karakteristik maskulin agresif asertif yang tadi kita bahas. Sekarang kita ngebahas tentang solusi. Jadi solusinya apa supaya lu bisa terbebas dari sifat gak enakan ini? Pertama yaitu lu harus berani nolak. Lu harus berani berkata no. Tidak. Terhadap ajakan-ajakan temen atau kenalan atau siapalah itu yang lu ngerti apabila lu nggak iyain request mereka, lu nggak bakal dapat benefit apapun dari situ. Menurut gua lu harus banget perhitungan sama hal-hal yang kayak gini, apalagi ini ngelibatin waktu yang lu punya. Kebanyakan orang nggak nanya ke dirinya sendiri kayak gini, benefit apa nih yang gua dapetin dari ngeluangin waktu sejam di ngelakuin ini? Kenapa lu harus perhitungan banget sama waktu? Karena waktu itu limited, waktu itu terbatas, waktu itu benar-benar sumber daya terbatas yang paling terbatas yang ada di dunia ini. Nggak kayak duit yang bisa lu cari lagi, lu cari terus. Jadi ya lu harus hati-hati banget sama gimana lu menghabiskan waktu yang lu punya. Terus solusi yang kedua adalah lu punya prinsip, punya standar supaya lu independen pas menilai suatu hal. Jadi lu menilai baik atau buruk, benar atau salah suatu hal itu bukan karena orang lain berkata demikian, tapi karena keyakinan yang lu punya secara mandiri. Dengan begini lu jadinya terhindar ngejudge diri lu derajatnya lebih rendah dari orang lain. Lu bakal merasa bodo amatan sama gimana orang lain bertingkah kalau lu udah punya prinsip, pegangan atau standar yang kuat. Itu aja yang mau gue bahas di video kali ini. Jangan lupa seperti biasa like, share kalau lu ngerasa kontennya bermanfaat dan lu punya temen yang butuh solusi seperti yang dibahas di video ini. Dan subscribe buat lu yang belum subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.